Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Aufa Raffi Muzaki, mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah, program studi pendidikan Tadris IPS. Alhamdulillah, di sini aku akan mau menerangkan tentang konsep dasar IPS dengan topik keterampilan dalam pembelajaran IPS. Kira-kira teman-teman, apa sih keterampilan itu? Keterampilan adalah hal-hal yang kita laksanakan, yang kita aplikasikan, dan yang kita implementasikan kepada lingkungan sosial. Nah, keterampilan dalam pembelajaran IPS yang paling utama adalah komunikasi. Komunikasi adalah bagaimana cara menyampaikan bahasa, bagaimana cara memilih diksi kata, bagaimana cara apa yang kita ingin sampaikan bisa sampai kepada audiens, bisa sampai kepada pendengar. Pentingnya pemilihan bahasa dan juga pentingnya penilaian terhadap komplikatifnya dari komunikasi menjadikan komunikasi sebagai jalur dan jembatan. Yang dimana yang saya baca dalam buku Konsep Dasar IPS Eka Susanti, di situ dijelaskan bahwa komunikasi menjadikan jembatan yang paling tepat dan sarana yang paling cepat untuk mengimplementasikan bagaimana kehidupan sosial ini berjalan. Dikutip dari seorang penulis, Joseph DeVito, seorang penulis asal Amerika Serikat, dia menyebutkan bahwa komunikasi harus produktivitas dan juga komunikasi sebagai transmisi budaya dan juga kebebasan makna. Yang dimana komunikasi ini akan menjalin seluruh aspek, akan berkontribusi dan berkesinambungan dalam hal-hal pembelajaran IPS khususnya. Sementara menurut Julia Wood, ada 3 makna dari komunikasi verbal. Yang pertama adalah bagaimana pengimplementasian, yang kedua adalah pengembangan makna, yang ketiga adalah kebebasan. Selain itu, Julia Wood juga mengatakan bahwa komunikasi verbal ini adalah aturan yang terpandu. Jadi, komunikasi verbal adalah termasuk rules yang terpandu. Sementara kita mengenal bahwa di dalam komunikasi ada yang namanya karakteristik, ada juga yang namanya peribahasa, dan macam-macam komunikasi yang terjalin agar bagaimana komunikasi ini bisa menjadikan hal-hal yang berkesinambungan tadi tegak lurus dengan lingkungan. Nah, ada juga nih menurut Larry Barker, ternyata komunikasi itu adalah penamaan sebagai fungsi. Yang kedua, menurut Larry Barker, komunikasi ini sebagai fungsi interaksi. Nah, dan juga komunikasi adalah sebagai penyampaian informasi. Seperti itu teman-teman semua. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang apa aja sih komunikasi itu dari berbagai sudut pandang. Sekarang aku ingin menjelaskan bahwa kenapa sih komunikasi itu sangat penting. Yang pertama, ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan secara non-verbal dan harus disampaikan secara verbal. Yang dimana komunikasi adalah menjadi jembatan buat menyampaikan hal-hal tersebut. Karena itu, selain kita belajar bagaimana cara menyampaikan, kita juga harus tahu komunikasi yang benar itu seperti apa. Yang pertama harus ada pengulangan, yang kedua juga kita bagaimana menyusun kata, yang ketiga evaluasi apakah yang kita sampaikan ini sesuai di lingkungan tersebut atau tidak. Nah, keterampilan-keterampilan inilah yang harus kita kembangkan agar ke depannya komunikasi menjadi bentuk dasar utama dalam keterampilan pelajaran konsep dasar IPS itu tersendiri. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah sudah kelar pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu komunikasi sebagai keterampilan pada kompetensi dasar IPS. Terima kasih kepada dosen pengampu, Bapak Amri Dimas, dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menyaksikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.